Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suku, pasar modal syariah, saham syariah, reksadana syariah. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, underlying aset. Karakteristik suku terdiri dari yang pertama memerlukan underlying aset dalam penerbitan, yang kedua merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset, yang ketiga imbal hasil return yang diberikan berupa upah atau sewa ujrah, selisih harga lebih margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. 4. Terbatas dari unsur riba, gara, dan maisir. 5. Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku: yang pertama emiten, yang kedua investor suku, yang ketiga special purpose vertical, yang keempat wali amanat, yang kelima penjamin emisi efek, yang keenam perusahaan pemeringkat, yang ketujuh credit center jika ada, yang kedelapan tim ahli syariah. Selanjutnya reksadana syariah. Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Selain itu, instrumen ini menjadi sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam hal ini, manajer investasi akan mengelola dana tersebut sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Reksadana memiliki tujuan untuk mendapatkan investor yang menginvestasikan dananya secara syariah. Karakteristik reksadana syariah. Prinsip dasar reksadana syariah: jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain yaitu: yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Pasar modal syariah. Pasar diartikan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi. Sedangkan modal adalah uang atau barang yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau produksi. Pengertian pasar modal adalah media atau sarana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Fungsi dan peran pasar modal. Perannya: yang pertama, mempertemukan pihak yang defisit dan surplus, baik itu perusahaan, pemerintahan, ataupun pribadi melakukan transaksi modal. Fungsinya: yang pertama, memfasilitasi sarana untuk masyarakat, yang kedua, memfasilitasi pengusaha untuk operasional perusahaannya, dan untuk mengembalikan modal agar tetap berjalan. Sejarah pasar modal dunia. Yang pertama, tahun 1792, Stock Exchange Office di Amerika. Awal mula pasar modal Indonesia dimulai tahun 1912. Tahun 1925 terbentuk Bursa Efek Semarang dan Bursa Efek Surabaya oleh pemerintah Jepang. Tahun 1952 Bursa Efek di Jakarta dibuka. Tahun 2007-2008 Bursa Efek di Jakarta dan Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Struktur pasar modal terdiri dari: yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua, BEI atau Bursa Efek Indonesia, yang ketiga, KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang keempat, KVEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Selanjutnya, saham syariah. Saham syariah adalah produk investasi yang menerapkan sistem syirkah atau penyertaan modal difokuskan dalam kesepakatan dan tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak atau lebih. Syarat saham syariah: yang pertama, jenis usaha, produk, barang atau jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaan. Perusahaan yang mengeluarkan saham emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan. Perbedaan saham syariah dan konvensional. Saham syariah: yang pertama, investasi terbatas pada sektor tertentu sesuai dengan syariah dan tidak ada dasar utang. Yang kedua, didasarkan pada prinsip syariah, penerapan loss profit sharing. Yang ketiga, melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi, dan judi. Sedangkan konvensional: yang pertama, investasi bebas pada seluruh sektor. Yang kedua, didasarkan pada prinsip bunga. Yang ketiga, membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan fluktuasi pasar yang tidak terkendali. Yang keempat,
guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.